kita ngomongin trailernya My Golden Blood. Yeay, Joss Gawin, Joss Gawin, Joss Gawin. Akhirnya kita udah nunggu ini sejak trailernya keluar. Sejak trailernya keluar, ini banget. Adalah one of the most anticipated. Yes. Kenapa Bunga mukanya kayak gitu? Oke, let's kenapa see mukanya? Oke, sekarang pengen lihat sekarang. Oke, ekspektasi dulu deh, ekspektasi. Jujur Jujur dulu aja. ekspektasinya sangat rendah. Di bawah. Gue tidak ekspektasi gue nowhere near bagus nih gitu, nggak ada. Karena materinya juga kita nggak bisa berharap banyak karena cerita vampire x human itu kan udah banyak banget ya. Betul. Dan mostly di 2015 2013 gitu ya, loh, di 2010-an gitu. Ketika genre fantasi yang adult sangat populer ya. Jadi gue sama Imima itu pembaca fantasi banget, buku kita baca buku fantasi banget waktu zaman kuliah. Zaman kuliah, betul. So genre yang kayak gini tuh udah kemakan banyak sama kita, dan gue juga nggak bakal lihat variasi apa sih yang bakal di over dengan cerita atau ide cerita kayak gini. Tapi kita juga nggak tahu ya My Golden Blood ini kemana bakal ini. Gue berharap sih bakal nemuin sesuatu yang baru dengan genre yang kayak gini. Ekspektasi gue adalah please prove me wrong, karena gue menunggu ini dengan antisipasi gue bakal ketawa. Oh my god. Sorry. Okay. Is that rude? No. Gue sayang Joss Gawin, tapi kita sayang mereka. Disclaimer. Lo nonton disclaimer, kita sayang Joss Gawin. Lo nonton Vampire Diary nggak? Nonton. Ceritanya tentang apa? Vampire Diaries itu, lupa lagi gue. Si Elena kan? Yelena. Iya. Itu dia Elena manusia. Damon sama Elena. Nah, si Damonnya vampire kan. Yes, dan klasik. mereka jatuh cinta kayak gitu. Betul. Klasik yang kayak lu punya bukan cult, apa sih, kayak perkumpulan vampire gitu. Ntar kayak lu masuk ke dalam keluarganya, lu mengenal banyak-banyak vampire yang kayak gitu-gitu lah. Maksudnya kayak Twilight juga kayak gitu. Even Teen Wolf kayak gitu. Iya. Teen Wolf kayak gitu. Jadi kayak genre yang kayak gini lah. Fantasi vampir gini, kalau menurut gue pribadi outdated gitu. Jadi gue mau melihat apa sih yang ketika mock trailernya keluar waktu JMM 2024 ya. Itu kita agak surprise sih waktu itu. Tiba-tiba ada vampire story in the middle of show waktu itu, dan kita kayak what is going on? Joss vampire, okay gitu. And Gawin, new couple, but vampire, what is going on gitu. Jadi kita agak kaget juga waktu tiba-tiba genre vampire human ini keluar lagi gitu sih. Ekspektasi gue adalah satu-satunya cara untuk bekerja. Temanya ini untuk bekerja sebagai series adalah untuk jadi komedi, pure komedi, romcom tipis-tipis gitu. Kayaknya dari teaser yang udah dilihat kayak ini nggak komedi ya, Wak ya. Jadi mungkin ekspektasi lo akan dipatahkan di situ gitu. Tapi gue nggak berekspektasi apa-apa. Gue berekspektasinya ini lagi, gue bakal ketawa lagi. Kayak ya gue harus ngapain gitu loh kalau misalnya tiba-tiba Joss matanya tiba-tiba merah dan keluar taring gitu. Gue harus ngapain, gue harus apa gitu. Kayaknya nggak ada di kita yang penggemar Twilight ya. Nggak. Soalnya Abi fans Twilight, jadi gue tahu Twilight. Gue baca fans Twilight. Gue baca Twilight. Gue nonton Twilight yang film pertama. Wow. Yang part 1. Dan Breaking Down Gue nontonnya Breaking Down. itu part terakhir dari franchise. Enggak, pokoknya yang mereka yang ketemu pertama kali itu loh gue nonton. Oh ya, yang pertama Twilight. Yang filter gradingnya masih biru ya. Yang dingin banget gitu kesana, dingin banget, cold banget. Dan gue ketawa nonton itu karena Oh my god. Iya komedi banget gitu buat gue. Ya, berarti kan waktu itu bukan ke kita genrenya. Waktu itu kayak harusnya tuh ke kita karena itu 10 tahun yang lalu dan kita ada di umur-umur di mana kita suka suka yang kayak gitu. Iya, tapi kita more shadow hunter kind of girl dan bukan vampir girl. Iya, kayak kita lebih ke hanger
Hunger Games ya, bukan Percy Jackson yang more adventure dan more adventure dan soalnya lebih Twilight lore tuh gitu. lebih ngeutamain Love story-nya. cerita cinta, sementara Betul. kita tuh lebih ke yang world adventure, buildingnya ya, ada mitologinya yang semuanya. fighting kayak gitu. Terus Kita yang lebih kayak kita gitu. belajar sesuatu dari dunia itu. Kalau vampir Bella Twilight kan. Iya. Twilight kan kayak Tapi, ya udah iya, straightforward kalau romance. kayak nemuin true love gitu kan, soulmate. Ya, segala tapi kalau macam. fanfiction mungkin gue banyak sih baca yang tentang kayak gitu. Kalau fanfiction ya. Gue gak tahu apakah kita harus mention fanfiction di sini. Intinya kita- adalah kita sayang banget sama Joss Gawin dan kita excited untuk melihat mereka jadi pairing gitu ya. Tapi dengan materi yang dikasih My Golden Blood ini, We just hope the best. we just hope for the best gitu. Okay. Oh my god. Hope for the best for Joss Gawin. Okay. I'm so scared. Oh my god. Okay, let's go. 2, 3. คุณคิดว่าบนโลกกว้างใหญ่ใบนี้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจมากที่สุด Uy. ผู้คนมากมายที่มีสิ่งมีชีวิตที่ภายนอกเหมือนมนุษย์ทุกอย่างแฝงตัวอยู่ Astaga, yang bener aja Mas. Oh, No, oh my god, Oh, no. blood. Oh please, please no. เรื่องผมบอกแค่เนี้ยถ้าไม่รีบทำแผลแล้วคุณจะเลือดออกหมดตัวเลยก็ได้นะคุณไอ้สิ่งที่คุณเป็นอ่ะมันร้ายแรงกว่านั้นเยอะ Oh my god. Oh, golden. พวกเราเลือกมนุษย์ที่ไม่มีวันตายด้วยพละกำลังมหาศาล Aduh Mon, lu liatin Simon wah, ada Simon. คุณจะรอดจากพวกเราไปได้ถ้าคุณโดนกินเลือดคุณก็คงไม่รอดเพราะว่าไม่มีพวกเราตัวไหนยอมหยุดกินเลือดคุณจนกว่าจะหมดแน่ What is going on? พวกเราเรียกมันว่าโกลเด้นบลัดหรือว่าเลือดสีทองเป็นเลือดที่ทรงพลังและหายากมากๆถ้ามันตกอยู่ในมือ Jus tomat anjir itu. อย่าว่าแต่โลกของพวกเราเลยพวกมนุษย์เองก็จะเดือดร้อนเมื่อคืนกูลงไปพายแล้วพาตัววิ่งไปพายเลือดพิเศษมันจะพิเศษหอมกว่า Oh my god, what's going on? ผมมีหน้าที่ปกป้องคุณแล้วผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคุณ Oke. Forbidden relationship wa katanya, Wa. Katanya forbidden, Wa. เพียงแค่หยดเดียวยังทำให้ผมเป็นได้ Oh my god. ทั้งหมดมันเป็นเพราะเลือดสีทองหรือว่าผมหลอกตัวเองกันแน่ Oh, dan Slay. ini suara Gawain kan? คุณรู้ว่าคุณคือคนที่ผมปกป้องเลือดสีทอง Lagunya. What lu ngapain? Mon is he want to stall Gawain. Girl! What? Are you serious? Girl, they take it seriously, girl. They take it seriously. Oh. 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 Oke. Oh, Joss is hot toh. ติดตามชม My Golden Blood เลือดนาย Tuh, tanggal 12 jam Oke. setengah 9 Wednesday, oke. เวลา2 minggu Ya, depan. berarti gantiin Hercules. และรับชม So, Oh, jalan ceritanya seperti yang gua predik, what yang seperti kita predik juga. should we Kayak, say? Definitely it's not comedy. They take it seriously. They take it there. Apa keputusannya mereka ngebuat itu tuh pure nggak ada komedinya gitu. Of course, Bunda. Karena Of course gak ada komedinya. doesn't make sense. Ya, lu lihat Twilight itu komedi enggak kan? Iya Drama sih. fantasi itu. Tapi gue bilang kayak doesn't make sense kalau nggak dibuat komedi gitu. Karena it makes sense sih ceritanya. oh my god. Iya. Kalau menurut gue dari trailernya pun tuh
jelek banget. Dari gak tau, actingnya tuh juga masih kayak kaku banget. Padahal udah official kan ini. Udah official. Udah selesai syutingnya juga. Kayak gue ekspektasi gue low. This is so low. Itu kayak ini di bawah kaki lo. iya, di bawah tanah di Ini tuh malah kayak masih mock trailer tau gak sih? iya. Gue ceritanya itu adalah si Gawain ini have a golden blood. Jadi kalau dari sinopsisnya itu adalah si Gawain ini punya golden blood itu yang dipengenin semua vampire gitu. Oke. Nah, si Joss itu juga tapi si Joss jatuh cinta sama Gawain. Oke. Dia berusaha untuk restrain himself jadi gitu. menahan dirinya supaya dia nggak ngapa-ngapain. Iya, seperti ini. karena dia cinta sama Gawain, dia pengen protect him, tapi at the same time juga dia tempting sama darahnya si itu. Gawain itu. Oke. Nah, makanya ada tadi dialog. Ini gue kayak gini apa karena gue cinta beneran atau karena darahnya Iya, gitu, iya. gitu. karena cinta Nah, atau karena gue tuh sebenarnya, hasrat, ya. ya sebenarnya ada yang pengen gue pertanyakan adalah karena ngelihat world buildingnya mereka, apakah vampire di sini kayak well known gitu? Soalnya everybody is a vampire gitu. Iya, loh. iya, iya. gue iya kayaknya Kayak mereka world buildingnya udah tuh hidup Among Iya, iya, kayak berdampingan. udah Iya, berdampingan. orang-orang kayak udah tahu gitu dia vampire ini human gitu kayak gitu nggak? Atau kayaknya sih gitu karena gue ngelihat everyone is a polisinya aja vampire vampire gitu. tadi. Polisi tukang daging, jual daging whatever tadi itu. Kayaknya si human yang malah rare di sini. Iya. Iya. Kayak yang dieksplor adalah dunianya si vampir ini Iya. sampai kita nggak tahu dunianya manusia tuh kayak gimana ya. Karena Gawin gue dan ngeliat manusia Gawin tuh kayak juga gimana. sekolah gitu, maksudnya Iya, ke dia di kampus dan sekolah. segala Ya mungkin macem. kita nggak lihat. Kita lihat Neo tuh cuma 1 detik tadi gue kayak Neo mana Neo? Dan Tiba 1 detik Neo. Iya, ada. Ada Neo 1 detik. Dan yang gue perhatikan juga dari trailer ini adalah directornya sangat-sangat pay attention to Joss and Gawain body because a lot of naked scenes. Iya. Like, okay. Gue I don't perlu, mind, ya, I but don't mind, okay. tapi gue tidak perlu melihat sebanyak itu di trailer. Ini mungkin karena kita sebagai orang yang menikmati series atau sebuah karya itu cerita Dari series, duluan, dari cerita duluan, itu banyak yang kita kayak pertanyakan karena jujur dengan cerita dan genre kayak gini kedepannya tuh gampang banget nebak apa yang iya. bakal terjadi gitu. Iya. Monnya juga sebagai as a villain juga there's nothing new about that gitu loh. Dan gue kayaknya udah baca Wattpad and fanfiction tentang ini tuh kayak 100 of time gitu. Iya. So gue juga nggak bakal expect gimana sama story. Jadi kalau untuk cerita gue nggak too excited. Dan sebagai orang yang biasanya enjoying story itu dengan cerita duluan, Iya. gue agak sedikit Iya, gue agak paham sedikit maksud lo. ragu-ragu untuk Iya. apakah gue bisa bertahan nonton series ini sampai ending gitu loh. Nah, maksud gue itu kan ceritanya udah sering banget nih, My Golden Blood. Maksudnya itu kan dari judulnya aja kita tahu dia nih satu-satunya yang punya Golden Blood Iya, gitu kan. Dia rare ya. Dia rare gitu. Photocard rare dia. Dan lo bilang kan kita sering banget baca cerita kayak gitu Iya. gitu. Ya makanya satu-satunya jalan adalah kalau mau dibuat series itu dibuat komedi. Udah nggak bisa Bunga, udah rap, syutingnya udah rap, ini udah editing, udah mau tayang ini. Coba- minggu depan tayang. Betapa bagusnya cerita ini kalau di adaptasinya di seriesnya jadi Gue jadi genre ini komedi. cerita ini what we do in shadow itu kan cerita tentang vampire, werewolf, tapi mereka buat dunia itu real dengan kacamata apa sih namanya, kayak dokumenter gitu. Jadi vampire-nya tuh ngomong sama kita, wawancara. Ini nih lah kehidupan sehari-hari gue sebagai vampire. Gue tidurnya di sini terus dia kayak gini. Dan komedi kan Ini itu. komedi, Nah. lucu banget. Nah, mereka tuh karena filmnya kayak oke banget gitu. Yang main Taika Waititi by the way. Of course. Dan Oke. disutradarai sama Taika juga. Oke. Nah, mereka bikin seriesnya. Oke. Oh, oke. Dan itu lucu banget. Jadi ada satu episode di mana mereka ngundang semua vampire. Terus pas dilihat kan,
Robert Pattinson. Mana dia? Oh, dia sibuk, dia nggak mau lagi kesini katanya. Dia udah nggak mau lagi terlibat dalam hal ini. Robert Pattinson. Dia udah nganggap Tapi kita gitu. iya, terus mereka undang semua. Ada Tilda kan pernah juga jadi vampire di, gue lupa sama si Tom Hiddleston, lu judulnya apa. Pokoknya semua vampire yang kita kenal. Iya, pokoknya Dawson Creek. pokoknya semua orang yang terkenal pernah memeran vampire mereka undang, tapi Robert Pattinson nggak mau dateng. Lucu banget. Tuh Dan kan- itu menarik banget sih. Iya, maksud gue kalau ini jadiin komedi dengan exaggerate-nya, dengan itunya, ngerti gak sih Kayak lo? gue paham deh, karena kan menurut kita juga genre-genre fantasy vampir ini tuh udah outdated gitu loh. betul. Dan karena kita udah keseringan mendengar, membaca dan melihat genre-genre kayak gini di tahun 2010-an dulu gitu. Jadi untuk sekarang tuh kita udah bisa menertawakan ini gitu loh, menertawakan betapa ridiculousnya world building vampir-vampir ini gitu loh, dari yang kayak minum darah lah apa segala macam itu tuh banyak yang bisa kita ketawain justru gitu loh. Jadi yang ngejual tuh justru kayak satirnya, komedinya dari hal-hal yang bisa kita ketawain ini, bukan lagi romansnya gitu. Sebenarnya gue malah sedikit berharap sebenarnya kalau kayak Human to Vampire dan ngelihat Gawain as a damsel in distress itu kayak oh wow no. I kind of hope sebenarnya Gawain tuh kayak Van Badass. Helsing. Ini Van Helsing. Pemburu vampire. Iya, Van iya, Helsing iya, gitu. iya. Kayak something bro gitu. Gue tahu harusnya Gawain tuh ini karakternya mirip Pors, Dikin Pors. Oh, yang tengil-tengil Tengil, gitu. terus badass tengil, Iya. tapi juga ada sisi vulnerable-nya gitu. Iya, itu nggak apa-apa. Makanya gue pas ngelihat karakter dia kayak nih orang kayak damsel in distress, dia no, he's Bella Nggak promo 2.0 deh kayaknya. gitu loh kayak. Dan I hate karakter like Bella gitu loh. Kayak Betul. Itu kenapa gue gak mau nonton Twilight, karena gue nggak simpati dan gue nggak mau ngikutin soalnya cewek lemar-lemar. semua karakter cewek kita beda semua bro. Iya, bro. Katniss, bro. Katniss, bro. Annabeth, Look Hermione at Katniss, Granger, bro. gitu. Jadi kayak ya gue tuh sebenarnya agak berharap dia tuh kayak Alicent Arjun. Alicent Arjun di Teen Wolf. Nah, baru gue mau Dia bilang. kan dari keluarga keturunan pemburu werewolf gitu loh. Dan Kayak jadi gitu. Nah, jadi forbidden love-nya tuh bukan karena kayak lu golden blood dan gua vampir, Iya, tapi tapi lebih karena kayak, gua harus bunuh lo, gitu. gua harus bunuh lo dan gue tuh harusnya pergi dari lo, tapi gue nggak bisa karena gue cinta sama lo. Itu kan forbidden ya, Nyet. Imagine that Gawain misalnya kayak Dean or Sam gitu. Oh my Iya, god. oh my Dari god. supernatural gitu kayak mereka pemburu gitu, pemburu vampir like so badass gitu kayak gini jangan damsel in jadi- distress lagi gitu. Apa pemikiran kreatornya membuat kayak kita dapat Gawain, ayo kita buat dia jadi Bella Swan. Itu kayak Kayak karena dia di What's Not Me aja dia new? polisi ya, walaupun Girl. kita agak benci dia di Not Iya, Me iya, dia iya. sebagai polisi, tapi dia di My Favorite bareng Chris itu Gitu. tuh dia sangat I don't know, so dominan, Iya. Bisa bukan mendominasi, terus dia juga nggak yang kamar-kamar ya, cowok malah kayak agak sengak gitu lah pokoknya di. Gue berharap ada attitude gitu. ya, ada gue berharap attitude-nya. ini cuman di trailer ya, gue berharap something more dari please don't be Bella 2.0, please just don't be her gitu. Gue sangat-sangat yang dari kita lihat mock trailer yang dari JMM part berapa ya waktu itu? JMM 2024 itu. Kita kan udah ngeliat banget yang kayak si Gawain pingsan, Gawain apa, Gawain tiduran, terus diselamatin lagi sama Joss, udah kayak gitu-gitu. Gue tuh udah yang kayak aduh, gitu loh, udah yang kayak aduh, kenapa harus kayak gini ya karakternya ya, gitu loh. Karena kalau menurut gue ini tuh pattern berulang cerita vampir yang udah kita baca dan kita lihat Iya. berkali-kali, beratus-ratus kali gitu loh. Iya. Makanya di era sekarang apalagi 2025, what's new? Iya, gue What's new? Iya benar, gue ngeliat ini kalau gue nonton ini berarti gue kayak gue nggak akan bakal mikir banyak, pasti ini bakal cuman kayak guilty pleasure gue doang. Iya, betul. Nontonnya. Gue nggak guilty pleasure, gue nggak tahu apakah gue akan enjoy watching it as Oke. much as I watch my guilty pleasure movies gitu atau Iya, series karena gitu. my top priority gue pasti gue cuman pengen ngelihat Joss Gawain. Betul. Tuh, Kayak tuh. how they interact as a new couple gitu Yeah. loh. Soalnya mereka kan punya series baru ya Yeah. nanti gitu.
kalau cerita not as much, which is so let down gitu loh. Kadang soalnya gue aja untuk couple yang gue suka banget, kalau ceritanya nggak bagus gue juga Iya, nggak gue nonton, pasti gue Sama skip lagi, gitu. sama Kalau lagi. kalau couple, Kita padahal tuh- nih gue suka banget di couple nih, tapi bener. karena ceritanya nggak gue enjoy dan nggak ada something yang gue bakal dapat dari sini tuh kayak gue pasti bakal stop nonton gitu. Iya, kita tuh tipenya yang walaupun kita suka couple-nya, kalau ceritanya nggak bagus kita nggak nonton. Atau kita tetap nonton tapi kita banyak komplain. Iya, banyak komplain. Atau misalnya kita nggak ngikutin couple-nya, tapi Iya. ceritanya bagus, kita tetap Kita bakal bilang nonton. bagus, tetap Iya, nonton dan kita asal bilang bagus. objektif aja. Iya. Doesn't matter siapa yang main, ceritanya bagus ya kita pasti nonton. Betul. Dan ini kayak gue beneran gue akan bertahan nonton karena gue pengen support Joss Gawin ya gitu loh. Tapi juga gue pengen ngomongin masalah kan tadi karakter Gawin, karakter Jus juga tahu terlalu perfect ya nggak sih, terlalu stoic, stereotype vampir vampir protagonis gitu. cold, Iya. tapi protektif, tapi Edward Cullen. Iya, he definitely Edward Cullen. Iya kan? Kayak Damon di Vampire Diaries juga juga kayak gitu-gitu. Jacob tuh tengil gitu loh. iya tengil dia. Jacob tuh ada sisi manusianya. Kalau Tapi emang manusia kan dia. Tapi gue emang tapi kan tetap aja lu mau bikin angel juga, lu mau bikin karakter lu malaikat juga tetap harus ada sisi humannya dong gitu. nggak tahu sih, dia tuh terlalu unreal mungkin ya karena karakternya ya. Iya, maksudnya kenapa dia nggak mikir Gawinnya dibuat yang badass, nah Josnya yang vampir tapi kok lu kemer-kemer gitu kan, gitu bisa jadi Something new. Iya, sesuatu Something yang new, over us, bertolak something belakang new. gitu. Iya benar. Nah kalau ngelihat kayak gini sih udah jelas ya marketnya siapa. Gue yakin Marketnya sih siapa anjir? Siapa anjir? teens definitely. Tin sekarang juga kagak peduli sama vampir-vampir beginian, kagak laku. Udah nggak laku ini vampir-vampir. Ya untuk shipping aja berarti. Betul. Just Dan- ya for enjoying themselves. Dan gue tuh agak kecewa sama aktingnya deh. Iya lagi. Apa ya? Kayak Tapi something. kalau gue ngelihat Gawin tuh juga tergantung sama director tahu. Iya, director Kadang sama lamain iya, menurut gue. kadang tuh dia gue lihat bagus banget, kadang dia juga kayak gue masih cautionan sama actingnya dia gitu loh. Iya, benar. Untuk Joss sendiri, yang Joss sama Tawan itu bagus. Iya, A Tree Will Be Free. Gue jadi flashback Bunga pernah nge-ship mereka. Gue nge-ship semua orang soalnya. Iya. Kecuali official pairing. Bunga nge-ship semua kecuali official pairing. Itu dia bagus. Tapi ada same time ada juga gue ngelihat Joss kadang Iya, gitu. Jadi ketika mereka digabungin, ya gue berharap semakin kesini sih semakin bagus ya. Kadang ada tuh emang yang di awal-awal kayak masih awkward banget kelihatan, tapi kesini oke gitu. Gue bisa ngomong kalau yang Gawin kayak misalnya di Not Me, gue kan ngeliat tuh cuplikannya, bagus kan dia di situ. Bagus, Maksudnya karena dia mungkin diberikan karakter First. gitu, iya sama First. First, diberikan karakter gitu, punya karakter. Terus gue juga ngeliat dia di yang Be My Favorite, Ya, itu makin- juga kalau menurut gue lumayan lah Lumayan aktingnya. lah, nggak Acting. not bad. Terus gue ngeliat lagi dia di Perfect Ten Liner, dia jadi Abang-abangan support, itu. iya itu. Itu tuh kayak bukan kayak nggak Di kayak nggak bisa acting dia. Oh iya. Soalnya kayak Stoic banget, nggak stoic punya Karena karakter gitu, yang nggak punya pengen dia nggak punya charmnya Iya gitu. benar-benar. Soal di Bima Favorit tuh gue sebenarnya agak suka tuh karakternya dia kayak gitu. Gue nggak pernah lihat Gawin Iya kayak kan? gitu. Dia flirty gitu loh. Iya, berarti terus kayak sengak gitu kayak. Kan yang soalnya Chrisnya yang kayak apa sih lu, apa Iya, sih, gue gitu. tuh gak suka sama lu, gue suka sama cewek lu gitu kan. Nah si Gawin ini yang kayak Bodo amat iya, gitu. dia flirty gitu kan, kayak gitu yang tipe-tipe kayak so refreshing ngeliat si Gawin kayak gitu. Nah ini dia we back in like square one. Kayak gue pengen something new gitu. Nah, Imagine Gawin with a bow and arrow. That's gonna be so badass. Atau kayak Gawin jadi dokter yang kayak inventing obat atau serum untuk Iya. kayak mematikan semua vampir gitu loh. Ya pokoknya dia karakternya itu yang in the way di kehidupannya Joss gitu, ngerti nggak sih lo? Bukan Gue nggak apa-apa Bukan. sih misalnya Gawis si Joss karena dia vampire as a predator being gitu. Tapi gimana kalau kayak Gawinnya itu more crazy than that. He the psychopath one. Even he's a human gitu kan. Kayak oh my god, that's gonna be awesome gitu loh.
itu new-nya gitu, nggak ada some newness gitu. Yang new-nya adalah yang hal barunya, dan menurut gue juga nggak baru-baru amat adalah ya mereka mau bikin kayak golden blood, ada special blood, ala segala macam yang si Gawin punya something yang special. Kayak Gawin punya something yang special tapi kita nggak ngelihat apa yang Gawin bisa offer sebagai karakter gitu loh. Something special dari dia tuh apa selain darahnya gitu loh. Kita nggak ngelihat itu, kita nggak ngelihat kenapa kita harus peduli dengan si Gawin ini selain special bloodnya dia. Apa keunikan dari karakternya yang membuat kita bisa drawn into him, drawn into his character Well, to be gitu fair, loh. ini cuman trailer sih. Tapi Iya, ya itu. udah nggak mock loh. Iya, iya sih. Kayak gue dia as a person tuh belum kelihatan ya. Nggak tahu apa sih namanya, goal need desire-nya tuh. Ya, Desire-nya belum ada. udah tahu, need-nya udah tahu, goal-nya itu loh maksudnya. Kagak ada. Kagak ada. Jadi kayak kita cuma lihat kayak aku punya darah yang spesial. This is my golden blood. And then si Josh-nya kayak, wah, aku akan melindungi kamu karena kamu punya darah yang spesial. And Udah I love gitu you. doang. And I love you. And then udah gitu doang. Apa yang bisa di-offer karakternya Josh juga kayak, selain dia vampir dan dia adalah stereotypical vampir ya. And then what else? What else? Apalagi yang bisa Iya. di-offer sama dia gitu. Oh my. What else? Karakternya tuh harus punya dinamika gitu loh. Dan stereotype karakter itu bisa works kalau di komedi. Ya. Betul. Please. Karena ini udah stereotipnya tuh dua-duanya Kalau di stereotip komedi mampus kan, ya. iya, kita kan Kalau bisa- di twist jadi komedi kita bisa ngetawain Iya. itu karena gila stereotip banget itu jadi lucu. Iya, Kita- satir soalnya. Iya, jadi satir gitu loh. Ini kan gak satir ya, ini serius. Kayak makanya gue tadi bilang kayak oh they take it very seriously gitu loh. Itu concern kita dari dulu. Iya. Kayak ini kalau mereka nggak komedi nggak bakal work, dan Ini- mereka kayaknya iya. serius banget nih sama ini nih. Ya benar. Tapi chemistry Josh Gawin juga gue belum ngelihat. Nggak ada kenapa ya nggak ada? Kayaknya kayak Wah, two stick figures gitu loh. Iya. Even when they are naked ya. Ini tuh bukan karena dia vampire dan menurut kita itu nggak masuk akal. Itu tuh lebih ke karakter dia yang nggak masuk akal. Kalau lo pengen menciptakan sebuah dunia baru kayak Harry Potter atau kayak The Lord of the Ring, lo have to convince us that ini tuh dia as a vampire tuh gini. Masalahnya di sini tuh gue belum lihat Josh dan Gawin ini tuh convince me gitu dengan karakter mereka, karena gue melihat mereka nggak punya karakter gitu loh. Iya itu maksud gue. Mereka tuh sangat stereotip sampai kita nggak tahu karakter mereka selain being damsel in distress dan vampir tuh apa gitu Iya. loh. kerasanya kalau dari trailer tuh mereka ditempatkan ya namanya, ditempatkan kayak ada karakter ini di hotel, lagi ini ada ketemu vampir. vampir gitu, kayak nggak ada sense of directionnya gitu loh. Nah, ya kayak misalnya yang awalnya kan kita lihat kayak inciting incident itu kan kayak apa sih, gelas jatuh terus Gawin berdarah, semua vampir lah kayak wow ada darah yang manis gitu kan. Nah maksudnya dia tuh beneran kayak cuma dibikin panik doang, bukan bagian dari karakternya ya. Dia cuma dibikin panik sampai dia ngejatuhin gelas gitu. Apakah karakternya Gawin itu clumsy supaya dia masih harus dijagain sama Josh karena dia kayak clumsy itu clumsy mampus gitu loh. Kayak clumsy itu kayak semua barang jatuh kalau dia lewat atau kayak gitu-gitu kan masih Iya. ada Iya, bagian dari dianya Dan gitu. make sense gitu, dia clumsy, kalau emang beneran dia clumsy kan sering jatuh, sering luka gitu, ngerti gak sih lo? So ada darahnya. Wah bahaya Ini gitu. Dan tapi gue nggak ngeliat itu di trailer. Iya, nggak lihat. Nggak ada. Dan gue gitu, gue sebagai penulis gitu, karena gue udah baca dan lihat cerita kayak gini so many time, dan gue pasti bakal berharap ketika gue bikin cerita gue bakal bikin sesuatu yang baru. Gitu. Nah kayak bayangin kalau adegan yang pecahin kaca, dia jatuhin kaca itu terus dia luka berdarah gitu dan semua vampire ngelihat dia. Imagine kalau tuh Gawin sengaja ngelakuin itu untuk nge-trap Josh gitu loh. Iya. Karena dia hunter gitu. Iya, ternyata dia memang memakai golden blood itu untuk keuntungan dia gitu kayak loh. dia kayak pengen ngapain Josh gitu, trap him gitu loh, kayak oh my god. Ternyata dia tahu kok dia punya golden blood kan. Dia dari dulu udah tahu, sama orang tuanya dikasih tahu, lu lo punya tuh golden golden blood. Manfaatin golden blood itu. Manfaatin, kata gue teh.
vampir-vampir di dunia ini tuh punya banyak duit, punya banyak ini, Iya, punya banyak gitu, koneksi. Lo harus Be slutty and use your golden blood. Yes, That's and manfaatkan vampir-vampir ini untuk keuntungan terus lo. dia ternyata ketemu Joss, oh Joss nih yang paling Paling kaya. paling kuat. Bener. Ternyata dia pure blood vampir atau apalah terserah gitu. Iya, dan gitu maksudnya kayak aduh kayak Masalah walaupun itu- dia human dan fragile gitu tapi dia sangat manipulatif gitu. Untuk siapapun kreatornya, we appreciate you, we appreciate your boldness untuk membuat dan merevive kembali genre vampir dan fantasi ini. Ya. Tapi please, karena kita sudah melihat banyak sekali ini, give us something new. Iya. Give Ya us something kecuali orang yang belum pernah masuk ke dunia ini mungkin ya gue yakin banyak fans di sana atau orang-orang yang pengen nonton ini karena ya mereka nggak terlalu vampire oke, fine gitu kayak ya udah nggak terlalu pay attention sama cerita dan pengen enjoy the shipping aja ya sok Sok atau atuh. nggak apa-apa. Kita juga pengen It's enjoy the cool, shipping ya, gitu. it's cool gitu. Tapi for us mostly itu kita bakal pertama kali pay attention itu ya cerita dan production ininya ya, value-nya. Tapi secara production, I can see mereka serius sih. Secara production ya. They really Take it seriously, makanya kayak dari set, dari grading, dari CG. Gua kira CG-nya bakal cringe, tapi maksudnya itu nggak cringe sama sih. Maksudnya oke lah. Untuk CGI itu berarti kan mereka take it seriously gitu kayak oh ini harus ada CGI-nya. Ya harus lah, kalau nggak mungkin nggak ada. Gitu. Dia arch enemy dia berarti si Mon ya. Mon yang pengen ngambil Gawin dari Joss, oh my god. Tapi gue nggak tahu apakah emang itu goalnya Simon untuk kayak ngambil ngambil Gawin dari Joss atau kayak dia. His blood. Ya, Want tapi to kayak kill him. dia cuma yang kayak stand there and looking evil aja gitu loh. Iya, Kita nggak tahu dia mau ngapain. Iya. Dia cuma looking evil kayak ngeliatin ngeliatin siapa kayak we don't Nyium-nyium know. apa gitu kita nggak ngerti. Iya, we don't know his goal. Apa villainnya tuh ngapain, kita juga nggak tahu. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi yang paling mengecewakan tuh sebenarnya actingnya sih kalau gue. Oke. Tadinya gue tidak berekspektasi untuk mengkhawatirkan acting mereka, ngerti gak sih? Ngerti. Tadinya cuma kayak ceritanya mau dibawa kemana nih. Tapi tadi setelah gue ngeliat trailer tuh kayak Iya. is that going to be the whole series? Yeah. The acting is Maksudnya going to be like that or ini harus gue nggak tahu dikat atau Iya, enggak ya. kalau- Gue tuh ngeliat seriesnya Thor sama JJ Ya. yang dari cerita Samon Heeh. itu. Spare Me Your Mercy ya kalau nggak salah gitu. Gue nggak lanjut karena gue nggak ngeliat romantic chemistry between them, between si Thor sama JJ. actingnya bagus cuman Iya, tapi gue nggak ngeliat chemistry kayak yang clashing gitu. Nah, gue tuh takutnya That's ini gonna juga happen terjadi to them. digawin sama Joss gitu loh, karena kayak mereka tuh they're not bad actors gitu loh, mereka bisa acting gitu, tapi ketika mereka dijadiin satu terus dilihat chemistry-nya, gue takutnya kita nggak merasakan romantic Iya. spark itu di antara It's mereka. funny karena malahan gue surprisingly di trailer aja gue bahkan lebih bisa ngelihat chemistry-nya Gawin sama Chris. Chris ya. Di trailer loh itu. Itu sangat unexpected banget. Iya, gue Itu tuh gak sangat nyangka banget baru di trailer gue bisa ngeliat chemistry kayak itu tuh gue tuh sampai mempertanyakan diri gue sendiri kayak what's going on with me gitu, kayak kok gue deg-degan gitu loh. Kayak ngerti gak sih? Iya, dan kalian harus tahu itu tuh rasanya sama kayak gue ekspektasinya ke My Golden Blood kan ya kan gue bilang ngapain sih tuh series dilanjutin di yang Be My Favorite itu ya nggak sih kayak Iya. ngapain Chris Iya, sama iya. Gawin gitu begitu gue tonton waduh Kok kok chemistry-nya bagus Kok ada chemistry gitu. itu chemistry-nya ada kok Gawin tiba-tiba nggak tiba-tiba kok bisa acting Gawin gitu actingnya bagus gitu wah Iya kan? It's so weird. Nah makanya, aduh gue gak tahu apakah ini memang choice dari karakternya Joss yang memang stoik ya, yang kaku, yang dingin, yang apa. Jadi Mungkin kita dia nggak ngeliat- kayak 1,000 years old probably. jadi kayak kita nggak ngelihat dia being open and Iya. being sweet. Kayak Edward berapa I sih don't know. umur? Kayak 200. Tapi maksudnya kayak lu pun kalau nggak being sweet,
juga lu pasti bisa ada kelihatan spark chemistry-nya itu nggak sih gitu. Ya. Ya, understand. Ya gitulah. Aduh, gue ngomong apa lagi ya anjing. Mau disclaimer, gue suka Gawin ya. Iya, lihat ini dia nggak berubah loh. Ini udah Gak lama banget baper loh bertahun-tahun. Ini bertahun-tahun. Maksudnya kalau gue ngeliatnya Gawin, gue nggak begitu tahu Joss tuh. Gue cuma nonton lakornya dia, tau nggak, yang dia jadi berondong. Kita nonton itu di Bangkok. Iya, di Bangkok. Di hotel kita yang Dan dia itu sama tante-tante. actingnya ya acting lakon lah, levelnya lakon. Terus yang di Trivial Beverly iya bagus. Iya, bagus kan sama Cuman Tawan. dia kan karakternya juga ini kan. Iya, karakternya ada. Dia tuh kalau nggak salah apa sih, kayak Runaway apa sih? Iya. Bukannya Tawan yang Running Away. Yang Runaway siapa sih? Pokoknya dia vigilant gitu kan. Iya. Mereka ketemu lah di Iya. underground Pokoknya gitu kan. Situasinya ngebuat itu ada karakternya gitu. Iya. Situasinya ngebuat si Joshua punya karakter gitu. Mereka outsider bertiga, bertiga. Tapi gue emang kalau Gawin gue tuh hampir nonton semuanya sih, walaupun cuplikannya doang. Kayak misalnya gue nonton di Dark Blue Kiss, di Not Me gue nonton, sama Pot. Be My Favorite gue nonton, yang Perfect Ten Liner juga gue nonton tuh yang bagian dia. Emang Gawin tuh miss and apa ya? Apa sih istilahnya sih, kayak hit and miss gitu, hit and miss. Kadang-kadang tuh bagus, kadang-kadang enggak gitu. Tapi dia bagus, Natmi dia bagus. Ya, Natmi dia bagus. Meskipun Dia kita punya benci karakter, banget iya lagi. dia benci banget sama dia. Tapi karakter dia sangat tebal gitu loh, kayak berlayer banget. Dia polisi, tapi dia vigilante juga gitu. Tuh. Dan jatuh cinta sama Keras gitu loh. Karakter dia tuh keras each other gitu. Soalnya kalau menurut gue kalau dia nggak didirect dengan saudara yang bisa ngedirect, itu tuh dia acting sama bukan matanya, alis matanya. Oke. Ngerti gak sih lo? Gue bisa lihat. Gue liat itu di Dark Blue Kiss. Iya. Dia tuh kalau nggak di direct atau kayak mungkin kalau nggak dikasih tahu kalau lo harus actingnya kayak gini tuh, dia pasti actingnya sama mata bagian atasnya ini nih. Jadi itu cuman kayak ini doang yang bergerak. Iya. Jadi sangat-sangat hit and miss gitu. Iya. Tapi tuh naifnya gue adalah I wanna still wait I'm gonna until they prove me wrong. Please prove me wrong. I hope they prove me wrong. Please prove me wrong. Ya gue bakal mencoba untuk nonton episode pertama sih nanti keluar itu. Dan gue masih berharap please prove me wrong, please be good, please make me invest into this series, nggak cuma sama Joss Gawinnya doang gitu. Karena bahaya nih, mereka habis ini masih punya Series lagi. Sama Artmix lagi. Aduh, Iya, Make sama Om lagi. Sama Om lain lagi. Fuck me. tapi kalau seingat gue waktu di Only Friends, mereka karakter ini ada. Di situ udah langsung kelihatan karakternya. Beda gitu. Nah, maksud gue adalah jadi kok acting mereka lebih bagus di mock trailer daripada di trailer. Apa kesalahan yang putting Di situ kan si trailernya Gawin atau kan cemburu kan karena Iya. dia sukanya sama si itu kan. Nah, kelihatan banget itu. kelihatan kayak dia beneran dia nggak suka sama dia kan. Iya. Nah, si Gawin yang ngejar-ngejar Joss kan, kayak lu mending sama gue aja sih, ngapain lu sama dia gitu loh. Dia being slutty di situ kan. Everyone is slutty. Iya. Kayaknya memang hit and miss-nya itu di direkturnya juga ada ininya ya, ada andil dalam bagaimana ngedirectnya mereka dan kidnap kan? Siapa sih? kayaknya emosi dari romance sama horror tuh lo akan pakai treatment yang berbeda juga sih setiap director ya. Dan gue nggak tahu apakah treatment kayak gimana yang dipakai si abang ini untuk sama kayak untuk ngedirect Joss Gawin, karena beneran mereka kan new pairing gitu kan. Trikinya tuh di situ untuk bagaimana membuat chemistry mereka tuh udah kencang sejak series pertama. Itu ada andil dari direkturnya juga sih menurut gue juga ya. Gue akan jahat ya. Akan menumpahkan kemarahan ini ke direktur ya. Karena gini loh, kita tuh banyak protes, yang gue sadari ya, kita tuh banyak protes, kita banyak
ngoceh soal trailer, soal series, tapi tuh kita bukan bermaksud untuk menyerang artisnya, justru kita tuh banyak kan nyerangnya tuh creatornya dan filmmakernya gitu loh, karena choices yang lo pilih untuk series dan untuk acting, untuk semuanya, untuk cerita itu kan ada di creatornya gitu loh. Keputusan Jadi kreator, aktor tuh cuma ngikutin arahan kok gitu, cuma ngikutin arahan. Kalau Dan kalau apalagi- bagus mereka akan Iya, bagus. apalagi gitu. kalau kita udah pernah ngelihat karya aktor itu sebelumnya dan itu bagus gitu loh, dan itu sangat sangat kesel banget kalau mereka main series atau film selanjutnya itu yang downgrade gitu, karena kita nggak mungkin nyalain aktor, ya mereka salah pilih series aja gitu. Dan kalau misalnya Tapi kalau gue agensi kayak gini sih Iya. nggak beberapa yang bisa milih sih. iya benar. Gue yakin orang-orang kayak Gun mungkin off gitu bisa milih, tapi kayak mungkin Gawin atau Joss ini kayaknya masih keputusan dari agensi Dan mereka kan. ya, dan kayak pemilihannya juga mungkin direkturnya tuh nggak punya say gitu, nggak punya andil. Kadang-kadang kan kayak ada titipan segala macem gitu kan. masih baru. Iya, nggak harus di JMTV, di Indonesia pun agensinya banyak kayak gitu kan, kita production Iya, house-nya benar. banyak yang nitip-nitipin gitu. Makanya jarang gue kalau misalnya dia actingnya jelek tuh, menurut gue tuh karena saudaranya tuh nggak bisa ngederek atau nggak bisa ngajarin atau nggak bisa memutuskan itu tuh lo actingnya jangan kayak gitu, lo actingnya harusnya kayak gitu. Sama material yang dipilih gitu loh, kayak kalau lu menguasai sebuah karakter dari cerita yang lu bikin, lo itu tuh bakal bisa bikin esai untuk karakter itu yang nggak ada di series lo, tapi itu nge-build up karakter dia, kayak ini masa kecil dia kayak gini loh, dia tuh kalau keputusan dia lebih kayak gini karena dia dulu punya trauma yang kayak gini, makanya dia orang yang kayak gini. Itu kan bukan sesuatu yang kita ceritain di series, tapi as a karakter yang kita buat, kita harus tahu dia tuh kayak gitu karena kayak gini gitu kan. Ngerti nggak sih? Nah, kadang itu director atau penulis itu nggak pedulikan hal yang itu dan langsung ngasih itu ke aktor. Jadi aktor ketika mereka build up karakter mereka ya apa yang dikasih, kalau ya raw gitu loh. Nah, ke yang gue perhatiin juga, gue nggak tahu, kita kan nggak kerja di Thai entertainment industry ya, kita kerja di sini gitu ya, Indo entertainment industry gitu. Kayak kalau masalah writer director, kalau menurut gue ada director yang memang executioner doang gitu loh, mereka nggak involve dari development ceritanya, pembuatan karakternya. Mereka tuh dikasih skrip dan ya udah lo eksekusi Datang gitu ke loh. lapangan, Datang ke lapangan, lo ada treatment lalalala, reki, briefing, semuanya segala macam, habis itu sok atau syuting gitu. Nah, berbeda dengan director yang memang involved dari awal development ceritanya gitu loh. Mereka akan lebih ngerti, lebih paham sama ceritanya, mereka akan lebih paham sama karakternya, dan mereka mungkin akan bisa lebih mendeliver dan mendirect aktor-aktornya tuh sesuai dengan pengetahuan yang udah kayak berbulan-bulan dari godok cerita gitu loh. Itu mungkin juga berpengaruh ya gitu. Gue nggak tahu apakah si abang yang akan ngedirect ini juga nulis, kayaknya sih enggak gitu, karena ini cerita dari novel juga kalau nggak salah. oh ya, jadi kan kalau misalnya kita lihat kayak P-Off gitu kan, dia kalau bikin kan dia selalu nulis juga gitu loh, dia ngedirect, dia nulis gitu, dia involved dalam pembuatan dan penggodokan ceritanya itu, development ceritanya, makanya dia pasti hatam lah dengan cerita dan karakternya. Hotel Dia of bisa, Thousand Star dia nggak nulis tau, bukan Oh, iya. P.O.F yang nulis skenario-nya. tapi Tapi gue dia yakin banget dia involved di development Iya, karakter, dia di involved. development ceritanya. Dia Yakin mulai banget nulis gua. tau gue tuh di Moonlight Chicken. Nah, tapi itu kayak kelihatan gitu loh, Yep, kalau benar. misalnya lu cuma execute doang gitu ya, kayak gue nggak tahu apakah Makanya dia tuh kalau bikin series itu kayak cuma 1 tahun gitu, karena dia benar-benar Iya. involved dengan itu tuh all the time gitu loh. Nah, mungkin bedanya juga yang kayak kita protes minggu lalu soal My Love Mixed Up sama My School President gitu kan, direkturnya sama tapi hasilnya langit bumi gitu loh, jauh banget. Direkturnya sama, makanya gue nggak tahu apakah memang My Love Mixed Up ya dia executioner doang gitu loh, cuma untuk mengeksekusi apa yang udah ada, materi yang udah ada lo eksekusi gitu. Kalau misalnya mungkin waktu dia di My School President dia ada involved dan dia bekerja dengan dekat dengan para penulisnya, gue juga nggak tahu gitu. Itu pasti beda, soalnya rasanya beda kalau lo memang udah mengenal materinya tuh, lo masuk di sini tuh dengan feeling yang beda pasti gitu. Dan kelihatan juga mungkin kalau yang direkturnya involved dari awal, pemainnya pun jadi kayak lebih santai gitu. Oh ini gimana ya Pak, gimana ya Bang, gimana ya Mbak gitu. Maksudnya ya nggak sih, jadi kayak mungkin beda aja gitu sama direktur yang
cuman datang ke lapangan untuk bilang action sama cut, ini bagus itu enggak gitu. Tapi gue personally, gue sebagai penulis, gue akan lebih nyaman dan merasa lebih aman kalau dari proses development tuh udah ada direkturnya. Iya benar. Karena kita berasa satu tim gitu loh. Jadi ketika di lapangan juga kita udah kayak mentransfer semua yang udah ada di kepala penulisnya tuh ke direkturnya gitu. Kita kayak ya kita diajarin kayak gitulah gitu. sih. Iya, udah jadi satu tim. Kita di sekolah juga diajarin kayak gitu maksudnya kan kita harus development ini bareng director gitu. Jadi dia tuh producer. tahu vision kita, why this scene ini harus ada gitu. Why karakter kita kayak gini gitu. Bahkan sebelum kita nulis skenario, kita kan udah diskusi karakter gitu loh. Gue mau karakter gue tuh dia tuh kayak gini gini. Dan kita make sense itu ke director gitu kan. Ke director kita gitu. Dan ini kelihatan apa ya, eksekusinya oke. Gue nggak dapat emosinya aja sih dari cerita, flat banget dari cerita, dari acting, dari chemistry. Yang di paling gue permasalahin adalah di sini ya cerita sama director, ya itu sih kayak penulis dan direkturnya ini tidak saling jatuh cinta gitu. Iya, benar. Kayak they have a different war gitu. Kalau menurut gue tuh kayak hanya di surface gitu, cuman ada di ambang-ambang, kayaknya mereka tuh pengen nyebur tapi di sini aja deh kita gitu, kayak kayak di situ aja gitu. Dan jangan kayak dan lo punya tema vampire, dapat vampire tuh jangan kayak gitu kan ya sih. Jangan ke arah situ gitu. Jangan balik ke stereotype. Make something new. Padahal banyak banget loh, maksudnya vampire gitu yang nggak kayak gini gitu loh. Yang maksudnya yang ceritanya nggak cuman kayak gini dan punya karakter yang kayak nggak kayak gini gitu loh. Dari Hollywood juga banyak banget dari dulu gitu, kayak misalnya kalau lo nonton Van Helsing, Underworld. Oke, nggak usah Hollywood, ini ada film Taiwan apa Cina ya yang kakak adik pemburu vampir. Nah, kakak adik cewek cowok, terus si vampirnya yang kayak bukan kayak Joss, jadi dia kayak udah lama emang yang kayak pure blood gitu, yang udah punya tinggalnya di mansion segala macem, tapi dia sengklak gitu, yang petantang petenteng bro, terus si cowok ceweknya tuh yang damsel in distress juga, soalnya dia kan adiknya kan, ceweknya adiknya, aduh gue lupa lagi judulnya, pokoknya itu jadinya tuh jadi fun gitu, jadi kayak make sense gitu, komedi. Tapi ini juga, tapi serius, soalnya kakaknya beneran pemburu vampir yang take the job very seriously gitu. Dan adiknya tuh yang petantang petenteng juga, jadi mereka ketemu tuh berdua. Maksudnya tuh kayak gitu, punya tema vampir tapi jangan yang flat gini. Kalau gue sih, kalau menurut gue at the end kesimpulannya adalah I think what makes it very flat adalah mereka kembali ke stereotype. Iya, kalau mau bikin drama banget. Lu tau nonton Underground nggak? Ada ya kalian nonton Nggak. Underground? Dia itu pemburu werewolf. Couple nih berdua. Untuk si cewek ini badass banget. Untuk memisahkan mereka, si werewolf ini ngubah pacarnya si cowok jadi werewolf. Anjir. Kan gila nggak? Tuh si ceweknya ini pacarnya udah jadi werewolf, orang yang dia buru gitu. Kan itu drama banget ya. Jadi ada moral juga yang dipertanyakan, dan lo antara cinta dan duty. Nah kalau yang kayak gitu tuh gue nggak bisa bikin itu komedi gitu, masih kayak gitu loh, lebih kayak gitu loh. Karena itu ada sesuatu yang memang emosional, di push-nya tuh ke sesuatu yang emosional. Ini kan di push-nya ke stereotype. Makanya gue dari tadi tuh bilang ini stereotype karena kayak itu nggak berani gitu loh. Sedikit pun Dengan mereka ngasih dua scene, dia si Joss ngangkat gawin, itu stereotype banget. nggak kayak gimana ya, satu pun gitu loh, nggak ada yang baru gitu. Kayak apa sih? I don't know. Nggak ada. We've seen this before.
many times. many Dan maksudnya times. meskipun tadi kita bilang genre fantasy dan vampire outdated, bukan berarti ini nggak bisa dibikin sesuatu yang lebih unik lagi gitu, bukan berarti ini like hopeless case gitu loh. Kalau menurut gue tetap masih bisa ada orang-orang yang mau merecycle tema-tema vampir ini menjadi sesuatu yang new lagi, yang fresh lagi gitu loh. Tapi ini beneran stick to the stereotype, dan menurut gue jadi kayak why kita harus care dengan cerita ini, dan why kita harus care dengan dua karakter yang sangat-sangat stereotype ini gitu. Sayang banget. Saya punya Jo sama Gawin. Terus Kayak yang sebenarnya ya gitu sih, karena materinya juga udah sangat-sangat atypical gitu loh. Makanya kan dari dulu kita mau pertanyakan kenapa Joss mau ngambil karakter Pengen ini. aja kali, gue juga. Dia ini kali ya, ditanyanya waktu dia lagi good mood gitu sama itunya, mau ini ayo boleh deh gitu, apa aja deh ini gue ambil Main gitu. bilang kan lo, yaudahlah boleh. Ayo let's go gitu, Skuy gitu. tanpa coba mereka tau nggak lo yang BL yang mau ada politik, temanya politik itu? Tahu yang sama si Ben itu. Iya, coba Jo sama Gawin Kayak gitu. gitu. Man, the hell. So Nggak bad. bisa positive thinking soalnya ini, udah nggak bisa bisa kita. Gue naif aja sih, gue holding on to my naiveness gitu loh, kayak ya mungkin mereka akan prove me wrong at the end gitu. I don't know. Oh iya, siapa tahu aja ada plot twist. Siapa tahu aja semua yang kita lihat di trailer adalah facade-nya dari si Gawin, ternyata dia badass. Nah, ternyata yang bikin trailer jago banget kan. Nih, jangan yang ini yang dimasukin, yang ini aja nih. Editornya Yang editornya tuh yang We heard so. ini nih yang dia kayak damsel in distress yang kayak surprise nanti penontonnya pas nonton. pak gitu. Yep. Intinya adalah kita akan tetap mendukung Joss Gawin karena kita merasa Joss Gawin tuh punya potential ya, punya potensi. Iya, Kalau menurut gue mereka tuh bisa memainkan karakter yang variatif gitu sebenarnya. Dan gue tuh suka banget tipe Joss Gawin yang looknya kayak gini as a couple tau. Iya. Karena ya ampun kita lupa ngebahas waktu JMM 2024 tayang dan kita menonton mock trailernya My Golden Blood. Harus tahu chatroom kita. Chatroom kita meledak, menggila. Itu tuh udah kayak chaotic banget, sampai kayak ini beneran gak sih? Gue cuma bisa ketawa karena gue nggak ngerasa ini real gitu loh. Gue nggak ngerasa tiba-tiba Joss matanya merah, tiba-tiba Joss ada taring, tiba-tiba dia terbang, itu tuh real. Gue tuh ngerasa ini bercanda gitu loh. Makanya kayak gue ketawa, gue cuma bisa ketawa gitu loh. Beneran ngakak banget gue. Terus si Bunga kagak bales-bales kan? Yang freak out cuma gue sama Intan. Gue kira di prank nih kita nih. Nih, oh enggak kan terus serius gue langsung bilang kan komedi. Kalau komedi gak mungkin Joss Gawin sih. Gue ingat mampus no. Vampire. Edward gitu. mampus. It's really surprising. Dan gue beneran dari awal gue udah ketawa aja sih. Ngapain sih Joss gitu? Joss ngapain sih gitu? Ngapain Joss? Until now we still questioning Why? Joss choice. Iya. Kok lu mau gitu ya? Why? Dan yang lucu adalah di tahun ini dan tahun depan akan banyak series vampir BL. Why? Kenapa? Masalahnya gini loh. Gak ada yang komedi. Semuanya serius banget. Nah, masalahnya gini. Kita aja kalau untuk pitching di industri ya sekarang, pitching cerita fantasy itu tuh kemungkinan diterima adalah 0,5%. 0,5% diterima karena udah nggak laku, udah nggak relevan, udah nggak laku, bikinnya susah. Kalau lo salah bikin jadinya kayak GGS sinetron gitu loh. Nggak bisa untuk yang kayak serius production gitu loh. Kayak jarang banget ada yang mau ngambil lagi untuk fantasy gitu loh. Karena udah nggak relevan, udah nggak ngejual. Genre-genre fantasy itu sekarang udah nggak ngejual. Orang-orang nyarinya yang relate, orang-orang nyarinya yang kayak apa yang bisa gue connect dengan karakternya, apa yang bisa gue connect dengan cerita ini. Udah bukan yang kayak gini lagi. Kecuali itu komedi, pasti bisa. Betul. Gue tuh pengen liatin kalian trailernya ini tau
What We Do in Shadow. What We Do in Shadow. Ini yang lo maksud kan? Iya. Ini yang lo maksud kan? ngebuat vampirnya itu jadi komedi gitu. Iya. Tapi tetap bisa romance gitu. Bisa tetap romance. Understood. Tapi kalau misalnya komedi, gue nggak yakin Joss Gavin bisa deliver lagi. Nggak akan dikasih ke Joss Nggak, Gavin. kalau lu pengen bikin genre yang kayak gitu tuh harusnya kayak gini gitu loh. Iya. Yang main siapa kayak gitu. Kalau lu udah memutuskan gue pengen cerita tentang vampire, lo tuh harus mikir apa yang membuat cerita vampire lo tuh beda. Beda gitu. itu. Either itu bikin dia more twisted or more bikin dia komedi gitu. Ini Lo nggak bisa ngejual cerita yang kayak gini lagi and expecting people to enjoy your story gitu loh. Dan dilihatnya kalau dari My Golden Blood tuh kayaknya vampirnya tuh sangat superior gitu ya. Kalau di sini kan tadi yang di ini kan kayaknya Besar banget coy, besar banget. maksud gue gitu maksudnya. Masuk ke klub aja susah. Iya, nggak diterima. Kocak banget. Maksudnya jangan harus dibalik gitu, harus something new gitu. Bener something new, bener. Something Goblok banget sumpah. Just Gavin, we love you. Shadow. Just Gavin, we love you. We love you. Just nanti di Gavin. sini Just Gavin, I love you. Yeah. We love you. Love you. We are rooting for you. Just not with this series. Yeah. But still hope mereka menampilkan performance yang bagus di sini. Karena gue juga menantikan Only Friends ya. Iya. Itu. Gitu lah, gitu teman-teman. Gitu. Ada lagi. Nggak ada sih. Intinya kita cinta Joss Gavin. Pokoknya mungkin kita step back, kita sit down, kayak relax, menenangkan diri ya. tenang, Oke. nunggu episode satunya, kita Siapa lihat tahu, ya, siapa tahu ada harapan. siapa tahu aja apa yang kita omongin di sini salah semua. Ya, betul. Ya, I hope so. Dan Salah. dan it's okay kalau kita salah. Dan malah kita berharap kita salah. Ya. Kita salah. Ya. Kita salah. Kita berharap trailernya tadi deceiving banget. Iya. Sampai misleading banget, Iya, sampai betul. kita ngiranya kayak gini gitu. Ternyata Ternyata ceritanya beda. Oh, ternyata sat. Udah kelar kita bahas trailernya My Golden Blood. See you next time. Bye. Bye.